Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official, tempat di mana kita tidak hanya mendengar, tapi merenung, tidak hanya belajar, tapi menyelam ke dalam jiwa kita sendiri. Hari ini, kita akan menyusuri renungan mendalam, sebuah perjalanan sunyi, tentang mengenal diri, agar kamu bisa mengenal siapa Tuhanmu. Tetap bersama kami hingga akhir, karena setiap menit dari materi ini adalah cermin untuk jiwamu. Dan jika hatimu tergerak, ketikkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar, sebagai bukti bahwa cinta kamu kepada Rasulullah masih hidup, dan akan terus hidup sampai akhir hayat. Mari kita mulai, dengan hati yang hadir, dan jiwa yang tenang. Setiap manusia berjalan dalam dunia ini, dengan wajah yang penuh rencana, langkah yang penuh ambisi, dan mata yang sibuk menatap ke depan. Tapi jarang sekali ia menengok ke dalam, ke arah dirinya sendiri. Padahal, segala jawaban tentang hidup, tentang makna, tentang tujuan, semuanya bukan terletak di luar, tetapi tersembunyi dalam dirimu. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Dan inilah awal perjalanan kita, perjalanan untuk mengenali diri, agar kamu benar-benar mengenal siapa Allah. Bukan sekadar lewat kata, tapi lewat kesadaran terdalam dalam jiwa. Mengapa mengenal diri itu penting? Sebelum kamu mengenal arah, kamu harus tahu siapa yang sedang berjalan. Sebelum kamu bicara tentang iman, kamu harus tahu siapa yang mengucapkannya. Sebelum kamu mengenal Allah, kamu harus mengenal diri kamu sendiri. Kenapa? Karena segala pencarian di luar tak akan berarti jika kamu masih asing terhadap dunia yang ada di dalam dada kamu sendiri. Banyak orang mengenal luar dunia, tentang politik, bisnis, teknologi, bahkan astrologi. Tapi ketika ditanya, siapa dirimu sebenarnya? Mereka diam. Mereka mengenal dunia, tapi lupa mengenal jiwanya sendiri. Siapakah diri ini? Apakah kamu hanya tubuh? Kalau iya, tubuh ini akan membusuk. Apakah kamu hanya nama dan identitas sosial? Kalau iya, maka semua itu bisa dilupakan. Apakah kamu sekadar isi kepala penuh data? Kalau iya, maka kamu hanyalah mesin hidup. Tidak, kamu adalah ruh. Kamu adalah jiwa. Kamu adalah makhluk yang ditiupkan cahaya dari Allah ke dalam jasad. Kemudian dia meniupkan ruhnya ke dalam tubuh manusia. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Itulah kamu, bukan hanya darah dan tulang, tapi cahaya yang sedang mencari jalan pulang. Tanda kamu belum mengenal diri. Bagaimana tahu kalau kamu belum mengenal diri? Kamu sering merasa gelisah, tanpa tahu sebabnya. Kamu terlihat kuat, tapi mudah hancur saat dihina. Kamu punya banyak, tapi merasa selalu kurang. Kamu dekat dengan orang, tapi jauh dari jiwamu sendiri. Kamu tersenyum, tapi hatimu kosong. Semua itu bukan karena dunia kurang memberi, tapi karena kamu belum duduk bersama dirimu sendiri. Jauh dari diri, jauh dari Tuhan. Saat seseorang kehilangan arah dalam hidup, itu bukan karena ia belum menemukan dunia, tapi karena ia belum mengenal siapa dirinya di hadapan Allah. Bayangkan seseorang yang hidup, tapi tak pernah bertanya, dari mana aku datang? Untuk apa aku hidup? Kemana aku akan kembali? Itulah manusia yang hidup dalam tubuh, tapi jiwanya tidur. Itulah orang yang berjalan jauh, tapi tak tahu untuk siapa ia melangkah. Langkah awal, hening dan mengakui. Langkah pertama untuk mengenal diri adalah hening. Diam dari hiruk-pikuk luar. Duduk bersama pikiran yang riuh. Menatap luka yang selama ini ditutupi aktivitas. Lalu, mengakui bahwa selama ini, kita mungkin terlalu jauh dari diri sendiri. Terlalu sering memoles topeng, hingga lupa wajah asli yang dititipkan oleh Allah. Bukan untuk menyesal,
Tapi untuk mulai, karena tidak ada perjalanan besar yang tidak dimulai dari dalam diri. Wahai jiwa, berhentilah sejenak. Lepaskan semua peran. Lepaskan semua kebisingan dunia. Lalu tanyakan, siapa diriku jika semua ini diambil? Siapa aku tanpa jabatan? Siapa aku tanpa pujian? Siapa aku tanpa semua yang bisa dilihat orang? Karena ketika semua itu hilang, yang tersisa hanyalah aku dan Tuhanku. Dan di sanalah perjalanan sejati dimulai. Perjalanan untuk mengenal diri, agar kamu mengenal Dia, yang menciptakan kamu dengan cinta. Jika di bagian sebelumnya kita bertanya, siapa diriku jika semua ini diambil? Kini kita masuk ke renungan yang lebih dalam. Karena ketika seseorang mulai mengenal siapa dirinya, ia tidak lagi hidup tergantung pada pengakuan orang lain. Ia tidak lagi mencari jati diri di luar, karena ia telah menemukannya dalam hatinya yang paling dalam. Dan saat seseorang mulai mengenal dirinya, ia akan menemukan ketenangan yang tak bisa diberikan oleh dunia, meski dunia tunduk kepadanya. Tanda-tanda orang yang mengenal dirinya. Orang yang mengenal dirinya tidak selalu banyak bicara, tapi ia tahu apa yang ia ucapkan. Ia tidak selalu berada di keramaian, tapi hatinya tidak kesepian. Berikut tanda-tandanya. Ia tidak lagi mengejar pujian, karena ia tahu dirinya bukan milik manusia. Ia menerima kelemahan, karena ia tahu hanya Allah yang maha sempurna. Ia sadar akan dosanya, tapi tidak berputus asa, karena ia tahu Tuhannya maha pengampun. Ia tidak sombong atas amalnya, karena ia tahu semua itu hanyalah karunia. Ia tidak gelisah saat dihina, karena harga dirinya bukan ditentukan oleh lisan manusia. Inilah orang yang telah mengenal dirinya. Ia tidak sempurna, tapi ia tahu untuk siapa ia hidup. Ketenangan sejati datangnya dari dalam. Banyak orang mencoba membeli ketenangan dengan traveling, dengan belanja, dengan popularitas, dengan validasi sosial, tapi tetap merasa kosong, tetap gelisah, tetap merasa tidak cukup, karena mereka lupa, ketenangan bukan datang dari luar, melainkan dari kenyamanan berdamai dengan dirinya sendiri. Dan orang yang berdamai dengan dirinya sendiri adalah orang yang mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhannya. Cermin jiwa antara aku dan Sang Pencipta. Saat kamu mengenal dirimu sendiri, kamu akan mulai sadar bahwa semua kelebihan yang kamu miliki bukan milikmu, tapi titipan yang bisa diambil kapan saja. Bahwa semua kekuranganmu bukan untuk disesali, tapi untuk menyadari bahwa kamu butuh Allah. Bahwa kematian bukan musuh, tapi jembatan menuju tempat asal kamu diciptakan. Karena itulah, Imam Ali berkata, obatmu ada dalam dirimu, tapi kamu tidak mengetahuinya. Dan penyakitmu berasal darimu, tapi kamu tidak menyadarinya. Mengapa banyak orang tidak mengenal dirinya? Karena mengenal diri itu butuh keberanian, butuh keheningan, butuh kejujuran. Tapi dunia hari ini terlalu bising. Semua berlomba bicara. Tak ada yang ingin diam. Semua ingin tampil. Tak ada yang ingin menepi. Padahal, jiwa hanya bisa bicara dalam keheningan. Dan kamu hanya bisa mendengarnya jika kamu rela untuk diam sejenak. Mengenal diri membuka pintu Allah. Saat kamu mengenal bahwa dirimu ini lemah, maka kamu tahu bahwa hanya Allah yang maha kuat. Saat kamu mengenal bahwa hatimu sering berubah, maka kamu tahu hanya Allah yang maha teguh. Saat kamu mengenal bahwa hidup ini singkat, maka kamu sadar hanya akhirat yang kekal. Dan saat kamu sadar bahwa dirimu penuh kekurangan, disitulah kamu akan mengenal bahwa hanya Allah yang layak disembah. Wahai jiwa, ketenangan bukan datang karena kamu sudah mencapai semua cita-cita, tapi karena kamu tahu untuk apa kamu hidup. Dan semua itu dimulai dari menatap ke dalam, bertanya dalam sepi, merenung dalam gelap, dan menangis dalam sujud. Karena ketika kamu mengenal dirimu, kamu akan tahu
bahwa semua jawaban selalu menuju satu arah, Allah. Ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia tidak akan melihat kekurangan sebagai aib, tapi sebagai jalan pulang. Ia tidak mengeluh karena ia lemah, tapi ia bersyukur. Karena dengan kelemahan itu, ia punya alasan untuk bersujud. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh mereka yang merasa cukup. Kesadaran bahwa semakin kamu tahu bahwa dirimu ini lemah, makhluk, terbatas, dan tak berdaya, maka saat itu pula, kamu akan tahu siapa yang Maha Kuasa. Semakin tahu lemah, semakin dekat dengan Allah. Lihatlah para nabi, mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Tapi tidak satu pun dari mereka yang sombong. Tidak satu pun yang berkata, "Aku hebat." Tidak satu pun yang mengandalkan dirinya. Justru mereka semua berkata, "Aku tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah." Itulah derajat tertinggi manusia. Bukan ketika ia merasa hebat, tapi ketika ia tahu bahwa dirinya hanya seorang hamba. Ketika doa menjadi bukti pengakuan lemah. Apa itu doa? Doa adalah pengakuan bahwa kamu tidak bisa mengatur dunia, bahwa kamu tidak bisa menjamin rezeki, tidak bisa menjaga hati, tidak bisa menyelamatkan diri dari kematian. Doa bukan sekadar permintaan, tapi pengakuan bahwa tanpa Allah, kamu bukan siapa-siapa. Wahai Allah, jangan serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Doa Rasulullah dalam setiap malamnya, karena Rasulullah tahu bahwa kelemahan manusia adalah jembatan menuju kasih sayang Allah. Kelemahan adalah kunci cahaya. Bayangkan, di tengah gelapnya malam, seorang hamba berdiri dalam sepi, dengan tubuh gemetar dan air mata jatuh perlahan. Ia tak mengucap banyak, tapi hatinya berkata, "Aku sudah tak mampu. Aku tak tahu harus kemana. Tolong aku ya Allah." Dan saat itu, langit terbuka. Itulah kekuatan dalam kelemahan. Ketika manusia berhenti mengandalkan dirinya dan mulai bersandar penuh pada Allah. Mengapa kesombongan menjauhkan dari Tuhan? Kebalikan dari mengenal diri adalah sombong. Dan sombong adalah penyakit orang yang tidak sadar bahwa ia makhluk. Ia merasa bisa mengatur hidup. Ia merasa cukup dengan ilmunya. Ia merasa suci karena amalnya. Ia merasa mulia karena hartanya. Ia merasa lebih baik karena keturunannya. Padahal, semua itu akan ditinggal dalam kubur. Dan yang tersisa hanyalah jiwa yang telanjang. Yang ditanya, "Apa yang kau bawa hari ini?" Orang yang mengenal dirinya akan menjawab dengan rendah hati. Tapi orang yang sombong akan tertunduk dalam penyesalan. Mengenal diri membuka pintu hikmah. Imam Al-Ghazali mengatakan, awal dari ilmu adalah mengenal diri. Siapa yang tidak mengenal dirinya, maka ia tidak akan mengenal Tuhannya, dan tidak akan tahu untuk apa ia diciptakan. Dan karena itu, banyak orang hari ini lelah, bukan karena pekerjaannya, tapi karena jiwanya kosong. Ia terlalu percaya pada dirinya sendiri, hingga lupa bahwa dirinya sangat rapuh. Padahal, pengakuan bahwa "aku ini lemah" adalah awal dari kekuatan yang hakiki. Wahai jiwa, jangan malu mengakui bahwa kamu butuh pertolongan. Jangan gengsi mengakui bahwa kamu takut. Jangan merasa gagal karena merasa lemah. Karena justru disitulah letak kemuliaan seorang hamba. Saat ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, dan ia pun kembali kepada Tuhannya, dalam sujud yang dalam, dalam doa yang lirih, dalam air mata yang jujur. Dan saat itu, Allah membuka jalan yang tak bisa dibuka oleh siapapun di dunia ini. Pernahkah kamu duduk diam dan bertanya, "Mengapa aku diciptakan seperti ini? Mengapa aku bisa menangis? Mengapa aku bisa takut? Mengapa aku bisa lupa? Mengapa aku tidak bisa mengatur semuanya?" Dan dari semua pertanyaan itu, jika kamu cukup hening, kamu akan mendengar satu jawaban lirih dalam jiwa.
agar kamu tahu bahwa kamu hanyalah hamba, dan hanya Allah yang sempurna. Karena mengenal diri, bukan hanya untuk memahami potensi, tetapi untuk menemukan cahaya sifat Allah melalui keterbatasan kamu sendiri. Mengenal Allah lewat keterbatasan diri. Saat kamu sering lupa, maka kamu akan mengenal bahwa hanya Allah yang maha mengingat. Al-Hafiz. Saat kamu sering takut, maka kamu akan mengenal bahwa hanya Allah yang maha memberi perlindungan. Al-Muhaimin. Saat kamu sering kecewa, maka kamu akan mengenal bahwa hanya Allah yang tidak pernah mengecewakan. Al-Wakil. Saat kamu sering jatuh, maka kamu akan mengenal bahwa hanya Allah yang selalu menerima taubat. At-Tawwab. Saat kamu merasa hina, maka kamu akan mengenal bahwa hanya Allah yang maha mulia. Al-Aziz. Diri adalah cermin sifat-sifat Allah. Kamu diciptakan bukan tanpa tujuan. Di balik kelemahanmu, ada cahaya sifat Allah yang sedang ditunjukkan kepadamu. Karena mustahil kamu bisa mengenal Asmaul Husna jika kamu merasa tidak butuh padanya. Bagaimana bisa kamu memahami makna Ar-Rahman jika kamu tak pernah merasa hancur oleh hidup? Bagaimana bisa kamu memahami Al-Ghaffar jika kamu tak pernah merasa berdosa? Dan bagaimana bisa kamu memahami Al-Hadi jika kamu tak pernah merasa tersesat, dosa dan keterjatuhan? Jalan untuk mengenal Allah, ya, bahkan dosa, bahkan keterpurukan, bahkan tangisan di malam hari setelah kesalahan besar. Itu semua bisa menjadi jalan mengenal Allah. Kenapa? Karena saat kamu sadar telah jauh, dan hati kamu remuk dalam taubat, disitulah kamu benar-benar mengenal. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Dia. Dan saat kamu menangis karena rindu pulang, disitulah kamu sadar bahwa Allah tidak pernah menjauh. Kamulah yang lalai, dan Dia masih di tempat yang sama, menunggu kamu kembali. Ilmu Ma'rifat, kesadaran yang menyatu dalam hati. Ilmu tertinggi bukan sekadar hafalan, tapi Ma'rifat, mengenal Allah dengan hati yang sadar. Dan itu hanya bisa diperoleh jika kamu benar-benar jujur dalam mengenali dirimu. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, Ma'rifat adalah saat hati menyaksikan Tuhannya melalui segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Maka jangan remehkan rasa takut, sedih, bingung, atau kecewa, karena semua itu bisa menjadi jembatan untuk mengenal Allah. Jika kamu cukup sadar dan mau merenung, saat kamu berdiri dalam sholat tapi merasa kering, tanyakan, kenapa hatiku kosong? Maka kamu akan belajar tentang Al-Matin, yang menguatkan jiwa. Saat kamu merasa tidak sanggup meninggalkan maksiat, renungkan, siapa yang bisa mencabut dosa dari jiwaku? Maka kamu akan mengenal Al-Qadir, yang maha mampu atas segala kehendak. Saat kamu merasa malu atas masa lalu, bisikan dalam hati, siapa yang masih menerima aku? Maka kamu akan menyentuh rahmat Ar-Rahim. Wahai jiwa, tak ada satupun rasa dalam hatimu yang sia-sia. Semua itu adalah pesan bahwa Allah sedang mengajarkanmu sesuatu. Saat kamu menangis, Dia sedang mengetuk hatimu. Saat kamu gagal, Dia sedang memalingkanmu dari dunia. Saat kamu merasa sendiri, Dia sedang mengingatkan, aku selalu bersamamu. Jangan abaikan suara-suara itu, karena bisa jadi, itulah cara Allah memperkenalkan dirinya padamu. Bayangkan seseorang berjalan di hutan, tapi ia tak tahu siapa dirinya, tak tahu dari mana ia datang, dan tak tahu kemana ia akan pergi. Ia akan mudah tersesat, mudah mengikuti arah angin, mudah panik saat gelap, dan akhirnya, ia hanya berputar-putar, tanpa pernah benar-benar pulang. Begitulah jiwa yang tidak pernah mengenal dirinya. Ia bisa cerdas, ia bisa sukses, tapi jiwanya kosong, dan hatinya kering dari cahaya Tuhannya. Ia akan sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena ia tidak tahu nilai dirinya, maka pujian menjadi candu.
dan celaan menjadi luka yang menghancurkan. Ia tidak tahu arah, maka hidupnya hanya mengikuti tren. Hari ini ikut ini, besok ikut itu, tapi hatinya tetap kosong. Ia mudah dikendalikan dunia, karena ia tidak tahu siapa yang seharusnya ia taati. Maka nafsu menjadi tuannya, dan dunia menjadi kiblatnya. Ia merasa cukup dengan dirinya, lalu lupa kepada Tuhannya. Sampai akhirnya hidupnya terasa berat, tapi tak tahu harus bersandar kemana. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah." Maka Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surah Al-Hasyr 19. Perhatikan baik-baik. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang lupa kepada Allah, tapi akibat dari itu adalah lupa kepada diri sendiri. Orang yang tidak mengenal Tuhannya akan kehilangan jati diri. Ia bisa jadi aktif, tapi tidak pernah merasa tenang. Ia bisa sibuk membantu orang, tapi tidak pernah tahu untuk siapa sebenarnya hidup ini ia jalani. Saat seseorang tidak mengenal dirinya, ia akan salah menilai posisinya. Ia merasa tinggi padahal rendah. Ia merasa kuat padahal rapuh. Ia merasa benar padahal sedang sesat. Dan akhirnya, ia mengandalkan dirinya untuk segalanya. Lalu kecewa saat hidup tidak berjalan seperti yang ia mau. Itulah mengapa orang yang jauh dari mengenal diri akan sulit menerima takdir. Karena ia pikir hidup ini harus tunduk pada rencananya. Padahal dirinya sendiri adalah makhluk yang tak punya kendali. Saat seseorang tidak mengenal diri, ia tidak merasa butuh petunjuk. Ia merasa cukup dengan akalnya. Lupa bahwa akal hanya bisa berjalan jika hati dijaga oleh cahaya wahyu. Inilah sumber dari kesombongan iblis. Ia tahu Allah. Ia tahu siapa yang menciptakannya. Tapi ia tidak mengenal dirinya sendiri. Ia lupa bahwa ia hanyalah hamba. Ia lupa bahwa Allah lebih tahu daripada dirinya. Maka ia membangkang dan hancur untuk selama-lamanya. Orang yang tidak mengenal dirinya akan mencari nilai dirinya dari jabatan, harta, keturunan, penampilan, validasi orang lain. Padahal semua itu tidak akan dibawa ke liang lahat. Dan saat semuanya dicabut, mereka akan merasa kosong dan tidak berarti. Karena mereka tidak pernah menanam akar jati diri dalam hubungan dengan Allah. Wahai jiwa, jika hari ini kamu merasa gelisah, jika hari ini kamu merasa kehilangan arah, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Jangan buru-buru menyalahkan takdir. Mungkin kamu hanya perlu kembali duduk, diam sejenak, dan bertanya dengan jujur, siapa aku? Dan untuk siapa aku hidup selama ini? Karena mengenal dirimu bukan hanya membuat hidup lebih tenang, tapi juga membawa kamu lebih dekat kepada Allah. Dan itulah tujuan tertinggi dari semua pencarian ini. Selama ini, kita terlalu sering bepergian ke tempat yang jauh, melihat dunia luar, mengagumi pemandangan, menghimpun cerita, tapi lupa ada satu tempat yang sangat dekat, namun sering tak pernah dikunjungi. Dalam dirimu sendiri. Di sanalah ada ruang kosong yang terus memanggil. Ada jiwa yang menanti dijemput. Dan ada sinyal yang selalu menunjuk ke satu arah. Kembali kepada Allah. Langkah-langkah memulai perjalanan mengenal diri. Mengenal diri bukan teori. Ia adalah perjalanan. Bukan lompatan besar. Tapi langkah-langkah kecil yang konsisten. Berikut 5 langkah untuk memulai perjalanan itu. 1. Hening. Menepi dari kebisingan dunia. Hening adalah pintu masuk utama. Bukan berarti harus ke gunung atau gua. Tapi memberi ruang pada jiwa untuk bicara. Cobalah 10 menit tanpa suara. Tanpa gadget. Tanpa interaksi sosial. Diam. Dan rasakan. Apa yang hati kamu sampaikan? Biasanya, di keheningan itu akan muncul rasa rindu, rasa takut, rasa syukur, atau bahkan tangis yang tak pernah kamu pahami sebelumnya.
Itulah pertanda bahwa jiwa kamu masih hidup. 2 Muraqabah, menghadirkan kesadaran. Setelah hening, masuklah ke dalam kesadaran. Tanyakan, siapa aku? Untuk apa aku hidup? Apa yang sedang kucari? Apa yang sedang kukejar? Apa yang paling aku takutkan? Dan, siapa yang benar-benar aku andalkan? Tulis jika perlu. Renungi dengan jujur. Karena tak ada kemajuan tanpa pengakuan. Dan tak ada pengakuan tanpa keberanian melihat sisi gelap dirimu. 3 Sujud panjang. Komunikasi terjujur dengan Allah. Sujud adalah posisi paling rendah. Tapi justru di sanalah jiwa terangkat tinggi. Jangan buru-buru bangkit. Biarkan dirimu lama di tanah. Dan ucapkan dalam hati, aku lelah ya Allah. Aku tak tahu siapa diriku. Tapi aku ingin kembali kepada MU. Tak perlu banyak doa. Cukup 1 kalimat. Asal dari hati yang jujur. Itu lebih berarti daripada 1000 kalimat hafalan tanpa rasa. 4 Membaca diri lewat Al-Quran. Banyak orang baca Al-Quran untuk pahala. Itu mulia. Tapi lebih mulia lagi adalah membaca Al-Quran untuk mengenal dirimu. Buka 1 ayat. Lalu renungi. Ayat ini sedang bicara tentang siapa? Apakah ini tentang aku? Saat Al-Quran bicara tentang orang-orang lalai, tanyakan, apakah aku termasuk mereka? Saat Al-Quran bicara tentang orang-orang bertakwa, tanyakan, sudah sejauh mana aku berjuang untuk menjadi seperti mereka? Karena Al-Quran bukan hanya untuk dilantunkan, tapi untuk membangunkan jiwa yang tertidur. 5 Bersihkan hati, bukan citra. Jangan sibuk membersihkan tampilan, sementara hati masih kotor. Jangan sibuk terlihat tenang, padahal dalam jiwa bergemuruh. Orang yang mengenal dirinya, tidak peduli dengan persepsi manusia. Yang ia jaga hanya satu, bagaimana ia dilihat oleh Allah. Dan untuk itu, hati harus terus dibersihkan. Dengan istighfar, dengan taubat, dengan muhasabah, dengan menangis dalam sepi. Itulah cara mencuci jiwa, yang telah lama penuh debu dunia. Kamu tidak harus sempurna, tapi kamu harus jujur dalam prosesnya. Tanda kamu sedang tumbuh dalam perjalanan ini. Kamu lebih tenang. Kamu lebih peka terhadap dosa. Kamu lebih sabar terhadap takdir. Kamu tidak lagi iri pada dunia orang lain. Kamu mulai mencintai sunyi. Karena di sanalah kamu merasa dekat dengan Sang Pencipta. Wahai jiwa, jangan takut menghadapi dirimu sendiri. Jangan takut pada luka masa lalu. Pada sisi gelap yang dulu kamu sembunyikan. Atau pada bayangan dosa yang masih menghantui. Justru dari semua itulah, kamu bisa mengenal dirimu. Dan dari sanalah, kamu bisa mengenal Tuhanmu. Imam Ali tidak sedang bicara simbolik. Ia sedang memberi peta, bahwa pintu untuk mengenal Allah, bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam dada kamu sendiri. Setelah perjalanan panjang, setelah kamu menepi dari hiruk-pikuk dunia, setelah kamu duduk dan menatap ke dalam, setelah kamu menyaksikan sisi gelap dan terang dirimu sendiri, kini, tibalah saatnya menanyakan satu hal paling penting. Setelah aku mengenal diriku, dan mulai mengenal Tuhanku, lalu apa yang harus aku lakukan? Karena sejatinya, mengenal Allah bukan akhir perjalanan, tapi permulaan kehidupan yang sebenarnya. Ia semakin rendah hati, semakin tahu, semakin tunduk. Semakin dalam pemahaman, semakin sunyi dari pamer. Ia mencintai sepi dan sujud. Karena di sanalah ia merasa paling dekat dengan Allah. Ia tidak lagi berharap kepada makhluk. Karena ia tahu hanya Allah tempat semua harap bertumpu. Ia mudah menangis dalam doa. Karena hatinya telah lunak oleh kesadaran bahwa ia lemah. Dan Tuhannya Maha Pengasih. Ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Karena ia telah menyatu dengan misi hamba sejati. Menjadi jalan kebaikan bagi siapapun. Mengenal Allah bukan sekadar momen. Tapi amanah. Bukan perasaan sesaat. Tapi tanggung jawab seumur hidup. Kini kamu tahu siapa dirimu.
Dan kamu tahu siapa Tuhanmu. Tinggal satu hal yang tersisa. Bertahan dalam kesadaran itu, hingga nafas terakhir. Karena dunia akan terus menggoda. Setan akan terus berbisik. Ego akan terus menggerogoti. Tapi kamu punya satu cahaya dalam dada. Iman. Dan kamu harus menjaganya. Sampai kamu dipanggil pulang. Ya Allah, kami telah menelusuri jalan batin yang penuh debu. Kami menemukan kelemahan kami sendiri. Dan kami sadar bahwa hanya Engkaulah tempat kami bersandar. Ya Allah, ampuni kami yang terlalu lama sibuk mencari, tapi lupa menatap ke dalam diri. Maafkan kami yang terlalu jauh, tapi hari ini kami ingin kembali. Bimbing kami untuk tetap hidup dalam kesadaran. Menjaga iman ini seperti bara api, hingga Engkau panggil kami dalam keadaan Kau ridho. Ya Allah, jika kami tidak sempat menjadi orang besar di dunia, izinkan kami menjadi hamba kecil yang Engkau cinta. Dalam sepi, dalam sujud, dalam doa, dan dalam hati. Amin. Ya Ar-Rabbal A'alamin. Terima kasih sudah membersamai renungan panjang ini. Semoga setiap kalimat menjadi sebab hidayah untuk jiwamu. Dan semoga setelah ini, kamu lebih mengenal siapa dirimu. Agar kamu lebih dalam mencintai Tuhanmu. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Sebagai bukti bahwa hatimu tidak pernah lelah mencintai Rasulullah. Dan sebagai doa agar hatimu tetap hidup. Sampai Allah memanggil pulang. Like video ini jika hatimu tersentuh. Share ke orang terdekat yang sedang mencari arah. Dan subscribe channel Hakikat Jiwa Official. Agar kamu tidak pernah ketinggalan pesan cinta untuk jiwa-jiwa yang rindu pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan renungan selanjutnya. Di tempat yang sama. Untuk hati yang sama-sama sedang mencari makna.